Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan multiple inheritance. Jadi pada Python, kita diizinkan untuk melakukan pewarisan dari dua atau lebih kelas induk. Multiple inheritance sendiri itu diartikan sebagai pendefinisian suatu kelas di mana dia itu merupakan anak dari dua atau lebih kelas induk. Nah, sebenarnya fitur ini juga dimiliki oleh bahasa C++, namun tidak tersedia di Java. Cara kita membuat multiple inheritance sama persis seperti kita membuat pewarisan biasa, hanya saja argumentsnya itu ada lebih dari satu. Jadi, arguments yang pertama adalah nama dari superclass yang pertama, kemudian arguments yang kedua adalah nama superclass yang kedua, dan seterusnya. Artinya nanti, si subclass ini akan mewarisi properti dari kelas induk yang pertama, properti dari kelas induk yang kedua, dan seterusnya. Baik, kita coba langsung implementasikan saja. Di sini kita akan buat 3 buah kelas, ya. Ada kelas A. Kita buatkan konstruktor, di mana konstruktornya kita gunakan untuk melakukan set nilai dari atribut A. Kemudian kita buat satu behavior yang implementasinya untuk mencetakkan isi dari A. Kemudian kita buatkan lagi kelas B. Definisinya sama. Kita sedikit ubah variabelnya jadi A jadi B gitu ya. Kemudian kita buatkan satu kelas lagi, yaitu kelas C, di mana dia ini adalah anak dari kelas A dan kelas B. Kemudian cetaknya seperti ini. Lalu kita definisikan main programnya. Misalnya saya buat satu objek dari kelas C gitu ya. Misalnya A-nya 2, B-nya 4, C-nya 6. Kemudian menggunakan objek obj kita bisa memanggil cetak A ya. Cetak B dan cetak C. Kita panggil main programnya.
Oke, jadi outputnya isi variabel A, variabel B, dan variabel C. Meskipun ya cetak A itu tidak kita definisikan di kelas C, melainkan dia diperoleh dari hasil pewarisan dengan kelas A, begitu juga dengan cetak B juga tidak kita definisikan di kelas C, karena ini hasil dari pewarisan dengan kelas B. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana super pada multiple inheritance yang mau kita lihat ya. Kita tahu sendiri bahwa super itu adalah uh, pemanggilan behavior atau metode ya dari kelas induk, di mana kita lakukan pemanggilan itu di kelas anak ya. Kalau kita terapkan di sini di proses cetak ya. Misalnya di sini bisa kita coba kita hapus cetaknya jadi cetak saja ya. Kemudian di sini kita panggil super cetak. Yang mau kita lihat kira-kira yang dipanggil oleh kelas C ini cetak dari kelas A atau kelas B ya. Kita run programnya. Ini kita ganti dulu di main-nya ya. Oke. Ternyata yang dia panggil adalah cetak dari kelas A. Kenapa? Karena di sini argumen pertamanya adalah kelas A. Kalau seandainya kita ganti, ya, kita balik, kelas B kita jadikan argumen pertama, kelas A kita jadikan argumen yang kedua, maka ketika kita run, yang dia panggil adalah cetak dari kelas B. Jadi, super di sini akan memanggil behavior ya dari kelas induk pertamanya. Kalau seandainya behavior tersebut memiliki nama yang yang sama. Gitu ya. Tapi kalau yang berbeda, dia nggak ada problem ya. Misalnya kita kembalikan lagi cetak A, cetak B gitu. Kemudian di sini kita panggil cetak A. Di sini super cetak B. Ini ya. All. Nah, dia nggak ada problem. Jadi ketika behaviornya ya sama antara induk pertama dengan induk yang kedua, maka dia yang akan dipanggil adalah kelas induk yang pertamanya. Seperti itu. Kemudian ada perintah atau fungsi is instance dan is subclass. Jadi ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk memeriksa apakah suatu objek ini adalah objek dari kelas tertentu. Sedangkan is subclass itu mengecek apakah kelas itu adalah anak dari kelas induk tertentu. Ya, kita bisa coba di sini print is instance obj dari kelas C misalnya. Kalau benar obj itu adalah objek dari kelas C, maka hasilnya true. Tapi kalau salah, hasilnya false. Misalnya kita buat lagi, satu lagi, tapi ini kita ganti dengan kelas A. Kita run programnya. Nih, ya. Oh, ini karena dianggap dia
induknya ya. Jadi dibuat true di sini. Instance dari kelas A juga. Tapi kalau misalnya kelas yang lain kelas D gitu ya. Kita buat ya. Karena tadi ada keterkaitannya. Kelas D is not defined. Nggak bisa ya. Kalau misalnya saya buat satu lagi deh. OBJ A gitu ya. OBJ A kelas C. Kita cek hasilnya apa. Oh, sorry. OBJ A kelas A isinya misalnya 3. Ya. Nah, false. Nih, ya. Karena OBJA adalah objek kelas A. Tapi tadi kalau kita cek apakah OBJ itu instance dari kelas A, ternyata true ya. Karena OBJ adalah objek kelas C yang merupakan turunan dari kelas A. Gitu. Kemudian kita coba juga yang is subclass. Is subclass ya, kelas A, kelas C, kelas C. Apakah subclass dari kelas A misalnya gitu. Kemudian kita coba lagi kelas B, apakah subclass dari kelas A. Saran programnya ini ya, true, false. Ini true karena kelas C subclass kelas A. Berarti yang ini karena kelas B bukan subclass dari kelas A. Kelas B bukan subclass dari kelas A. Oke, itu saja materi untuk multiple inheritance. Jangan lupa terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.